Yuk kita akan angkat pujian Sebab Kau Sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Dikatakan Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Segenap hatimu katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. ya aku percaya Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Lagi katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Ini iman kami kepadamu. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari angkat tanganmu, katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya Kau.
dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari angkat tanganmu, katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Oh, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari nyatakan kepada Dia, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Iya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini Tuhan, kita berkumpul Tuhan, melalui Zoom ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, saudara kami Samuel Tuhan, yang membagikan firman-Mu Tuhan, biar kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga haus akan yang Samuel bagikan Tuhan, nasihat-nasihatnya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Oke, kita akan belajar pada pagi hari ini adalah jadilah kuat di dalam Tuhan, ya. Tema yang cukup penting dari urutan yang minggu-minggu yang lalu. Nah, ini poin yang juga kita tidak boleh lupakan, bahwa segala sesuatu kita bisa capai karena kita kuat di dalam Tuhan. Ya, dikatakan orang yang kuat dalam Tuhan bukanlah kuat secara jasmaniah, tetapi secara rohaniah. Jadi ada beberapa contoh sebenarnya, maksudnya ada orang-orang yang punya kekuatan di dalam secara fisik, ya. Kalau di di dunia pertinjuan, teman-teman tahu Mike Tyson, ya. Dia adalah orang yang cukup kuat. Kalau bertinju dia hanya beberapa ronde saja, orang yang menjadi lawannya itu KO, ya, seperti itu. Dia punya power yang boleh katakan luar biasa. Jarang sekali orang punya kekuatan seperti itu. Namun kehancuran dari Mike Tyson adalah bagaimana dia tidak mampu mengendalikan emosinya, karakternya ketika dia menghadapi sebuah tantangan, sampai dia pernah, kalau diceritakan di sana, dia pernah memukul seseorang. Nah, itu yang mengakibatkan kehancuran seseorang ketika dia tidak mampu mengendalikan karakternya. Nah, di Alkitab kita juga pernah membaca sebuah kisah, yaitu kisah Simpson. Simpson adalah seseorang yang menjadi abdi Allah yang diberikan kekuatan, yaitu kekuatan yang sangat luar biasa dengan apa yang ada di dalam dirinya.
di mana Tuhan mengurapi Simson sehingga dia punya kekuatan power yang luar biasa. Dia mampu mengalahkan singa beruang hanya dengan tangannya, bahkan berperang dengan musuh-musuhnya itu dia hanya menggunakan dengan kekuatan tangannya, luar biasa sekali. Nah, Simson secara jasmani kuat ya, bisa mengalahkan singa dan juga orang Filistin dengan rahang keledai, membunuh 1.000 orang. Namun di sini katakan Simson itu kalah oleh karena dia tidak menguasai dirinya dalam hal waktu itu adalah dalam hal mencintai seorang wanita yang bukan dari dari bangsanya. Jadi kalau boleh katakan dia memilih seseorang yang mencintai seseorang yang bukan dari seiman seperti itu. Nah, Simson dia punya kekuatan yang luar biasa. Namun kekuatan itu sirna ketika dia matanya tertutup ketika dia mencintai seseorang sehingga rahasia yang harusnya dia jaga yaitu seorang abdi Allah itu ada Nasar waktu itu dia bilang kamu selama di dalam kehidupan ini kamu nggak boleh dicukur rambutnya karena ketika dicukur maka kekuatan itu akan hilang. Jadi sebenarnya kekuatannya bukan di rambut tetapi ada pada pengurapan Tuhan. Namun ada syarat ya, waktu itu ada syarat pada Simson bahwa dia tidak boleh rambutnya kena gunting atau istilahnya dicukur. Nah, waktu dia mencintai seseorang yang bukan dari bangsanya itu orang mencintai Delilah dari bangsa Filistin, dan tentunya Delilah itu dia membela orang Filistin ya seperti itu. Dan Delilah ini mencari tahu bagaimana kekuatan Simson itu dari mana. Karena saking cintanya dia lupa bahwa ada satu ketaatan yang dia harus jaga dan akhirnya dia kasih tahu ke Delilah dan pada saat dia tidur akhirnya Delilah memotong rambutnya dan ketika dia bangun kaget dan dia tidak pengurapan Tuhan itu hilang daripada dia. Jadi seolah-olah Tuhan itu meninggalkan penyertaannya seperti itu. Nah, artinya apa? Kekuatan daripada kehidupan kita itu tidak bisa hanya mengandalkan apa yang ada pada kita, yaitu jasmani kita, uang kita, kepandaian kita, untuk kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan menang. Itu nggak bisa. Nah, yang bisa membuat kita selalu menang adalah di mana kita tetap harus ada di dalam Tuhan. Seperti itu, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini contoh-contoh kita ambil 2 contoh saja. Yang pertama adalah tentunya Tuhan Yesus sendiri. Waktu dia sebagai manusia, bagaimana dia mampu menyelesaikan pertandingan yang dia tanggung, dia emban seperti itu. Bagaimana dia mampu melakukan tugasnya sampai akhir dan sampai mati di kayu salib tanpa dia berdosa. Karena apa? Karena teman-teman tahu ceritanya ketika di Taman Getsemani, bagaimana Yesus pada waktu itu dia merasakan satu ketakutan yang luar biasa, dia mengalami satu depresi yang sangat berat sehingga dia meneteskan keringatnya seperti darah, artinya satu depresi yang sangat di bawah sekali sehingga keluar keringat seperti darah. Itu menandakan satu psikologi seseorang ketika dia punya depresi yang sangat berat. Dan waktu itu Yesus mengalami hal itu. Dan waktu itu dia sampai bernegosiasi. Dia bilang, bolehkah cawan ini lalu daripada aku? Bolehkah penderitaan, penyalipan ini boleh tidak dialami? Kata Yesus seperti itu. Namun karena dia berdoa, dia bergumul dengan Tuhan di Taman Getsemani dan dia berdoa dan ada kekuatan Tuhan di situ sehingga akhirnya dia mampu mengatakan biarlah Tuhan kehendakmu yang jadi. Nah, itulah yang membuat kenapa Yesus menang. Karena apa? Karena ada kekuatan Allah yang membuat dia mampu menyelesaikan tugasnya. Ada satu tokoh lain kalau baca di Kisah Rasul itu tentang Stefanus. Pada waktu itu murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu di zaman Kaisar Nero itu dibunuh. Ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, pengikut Yesus itu dibakar, dibunuh, diseret seperti itu, seperti yang terjadi pada murid-murid Yesus, mati martir. Karena apa? Karena dia percaya kepada Yesus dan mereka semua mampu bertahan karena apa? Karena mereka kuat di dalam Tuhan.
Nah, Stefanus pun pernah mengalami seperti itu ketika dia pengikut Kristus lalu dia dihakimi, dan waktu dihakimi itu hukumannya itu pakai hukum Israel, yaitu dirajam. Orang yang percaya kepada Yesus itu ditaruh tengah kota dan lalu banyak orang melempari dengan batu sampai mati. Nah, namun apa yang terjadi, Stefanus katakan bahwa ketika dia punya kekuatan dengan Tuhan, dia mampu tetap mempertahankan Yesus sampai akhir walaupun penganiayaan ada di depan dia. Nah, itu luar biasa. Teman-teman boleh baca juga di Kisah Rasul, ceritanya lebih lengkap. Nah, kita lihat dari satu contoh Paulus, ya, dikatakan 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, kata Paulus. Dalam hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Paulus sebagai seorang rasul, dia waktu dia melakukan kehendak Tuhan ternyata tidak semudah apa yang dikira orang banyak. Kalau orang hidup di dalam kehendak Tuhan pasti jalannya seperti jalan tol. Ternyata Alkitab tidak mengajarkan itu. Justru orang-orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan itu selalu banyak tantangan, selalu banyak musuh, selalu banyak pergumulan-pergumulan yang dia harus hadapi. Nah, namun Paulus katakan bahwa hidup dia yang ada di dalam tubuh tanah liat ini, dia bilang apa yang dia lakukan itu bisa mampu membuat Yesus nyata di dalam kehidupannya, sehingga dia mampu mengatakan bahwa ketika dia ditindas, ketika dia dipenjara, dia bilang namun aku tidak terjepit. Ketika dia dalam keadaan depresi dan kehabisan akal apa yang harus dia lakukan, dia bilang namun dia tidak putus asa. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa? Karena Yesus, karena Tuhan yang ada berserta dia itu selalu menguatkan, dan itu memang harus dialami. Harus dinikmati di dalam proses perjalanan hidup. Karena kalau saya baca ayat ini, kalau kita belum pernah ngalami ini kayak gimana ya rasanya orang ditindas, tidak terjepit, orang kehabisan akal namun tidak putus asa. Nah, itu harus dialami, dan saya yakin teman-teman pernah mengalami bagaimana ketika teman-teman dalam keadaan kesulitan, tetapi teman-teman mampu kuat untuk tetap bertahan, untuk tetap tidak putus asa. Ya, banyak orang, kalau saya lihat di beberapa tempat kemarin ada orang yang kehilangan hartanya dan dia depresi dan akhirnya dia pengen mati di jembatan. Bahkan di luar negeri, di Korea salah satunya, di Taiwan, di Jepang, itu banyak anak-anak muda yang hanya gagal sedikit, tidak lulus sekolah, mereka langsung terjun di di apartemen seperti itu, mengakhiri hidupnya seolah-olah itulah akhir dari semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Karena mereka tidak punya pondasi yang kuat dengan Tuhan. Dan ini menjadi PR kita buat generasi muda kita, juga buat diri kita. Karena kalau saya bicara generasi muda, itu nilai spiritualnya sangat menurun. Mereka itu seperti seolah-olah mulai tidak peduli dengan yang namanya nilai-nilai rohani, dan itu menjadi kekhawatiran kita bersama. Dan kalau itu terjadi di generasi kita, di anak-anak kita, yang ditakutkan adalah ketika mereka gagal. Mereka tidak tahan ketika mereka gagal, lalu ada banyak teman-teman yang mencemooh, membuli, dan akhirnya dia pikir akhir daripada semua pembulian, akhir dari semua kegagalan adalah dengan dia membunuh dirinya. Dan itu sangat tidak diharapkan oleh kita sama-sama. Oleh sebab itu, ini menjadi PR kita untuk kita bersama-sama belajar bagaimana kita boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, kita perlu membuat kita kuat dalam Tuhan. Yang pertama adalah agar menyelesaikan pertandingan kita sampai akhir. Karena kita ini sedang bertanding dalam kehidupan sebelum kita meninggal. Apakah kita mampu menyelesaikan pertandingan-pertandingan di dalam kehidupan ini sampai akhir. Dan menyelesaikan panggilan Tuhan yang jadi kehendak Tuhan. Tiap kita punya panggilan masing-masing, dan biarlah kalau kita kuat dalam Tuhan,
saya yakin kita mampu menyelesaikan panggilan Tuhan itu yang sudah menjadi kehendak Tuhan ya. Terus memiliki kemampuan menghadapi ujian. Ya, tentunya tiap kita punya ujian tersendiri dan tiap orang masing-masing berbeda tantangannya, rintangannya di dalam kehidupan. Sehingga kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah bertindak dengan cara-cara duniawi yang biasanya orang yang lemah itu mudah sekali untuk mengambil cara-cara yang duniawi seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan? Yang pertama adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan, ya seperti yang selalu diungkapkan, selalu didorong yaitu Yohanes 15. Jadi kita harus nempel pada pokok anggur yang benar sehingga jangan lepaskan Tuhan keseharian kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita berjalan sebenarnya kita sedang menuju kepada sebuah kegagalan di dalam hal-hal yang sangat penting. Kita melepaskan Tuhan di dalam kegiatan bisnis kita, justru itulah awal dari titik bagaimana kita akan mudah jatuh di situ. Nah, oleh sebab itu sertakan Tuhan, akui Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Minimal ketika kita bangun tidur, kita mulai menyapa Tuhan, atau ketika kita sambil berjalan di dalam bekerja, kita tidak pernah melupakan Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sangat penting. Ini menjadi satu dasar yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita harus selalu berjaga-jaga. Kita tidak bisa merasa bahwa saya adalah orang yang kuat, saya adalah orang yang tahu firman Tuhan, saya adalah orang yang pernah baca Alkitab, saya pasti kuat. Tidak, saudara. Iblis pernah bilang kepada Yesus waktu dia dicobai. Yesus waktu dicobai itu kan iblis dikalahkan ya dengan firman Tuhan yang Yesus katakan di Alkitab. Namun iblis pernah bilang satu kalimat yang itu membuat kita harus waspada. Dia bilang seperti ini. Oke, sekarang istilahnya gini. Oke, sekarang saya kalah ya. Yesus yang menang. Tetapi aku akan selalu datang pada saat waktu dia lemah. Nah, itu. Jadi kenapa kita harus selalu berjaga-jaga? Ternyata iblis itu adalah satu roh yang tidak putus asa. Dia selalu akan melihat diri kita kapan kita lemah. Dan pada saat dia tahu kita lemah, disitulah iblis akan masuk di dalam pemikiran kita, di dalam pengaruh-pengaruh yang terjadi. Dan oleh sebab itu, waspada. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari siapa yang bisa ditelannya. Kalau kuat, oke, dia tunggu dulu. Oh, dia lagi rohaninya kuat, dia lagi kokoh, dia tunggu. Dia nggak akan lawan karena dia pasti tahu dia kalah. Tapi waktu dia tunggu, pada saat yang tepat dia akan menelannya, tidak menggigitnya, dikatakan menelannya karena firman Tuhan berkata seperti itu. Lalu yang ketiga, kita harus menjaga hati dan pikiran kita ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Artinya apa? Jangan biarkan hati kita diracuni oleh sampah-sampah seperti sakit hati, pikiran-pikiran jelek, berasumsi-asumsi yang tidak bagus terhadap orang. Itu sampah-sampah yang akan menumpuk di dalam hati kita, itu yang merusak kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika kita menyimpan sampah-sampah itu membuat apa? Membuat kita menjadi orang-orang yang akhirnya kekuatan Tuhan itu tidak menjadi powerful di dalam hidup kita. Nah, yang keempat, tentunya balik lagi, kita harus kalau membangun sebuah rumah bertingkat yang makin tinggi, tentunya fondasi yang kita taruh harus lebih kuat, betul? Kalau rumahnya 1 tingkat, fondasinya sekian, 2 tingkat sekian, 3 tingkat sekian, makin tinggi, maka fondasinya harus makin kuat. Oleh sebab itu, kalau hidup kita makin dipercaya Tuhan, makin dipercaya Tuhan, maka jangan dilupakan adalah kita harus makin dalam berakar, makin kuat fondasi yang kita bangun, yaitu dengan mengerti banyak tentang firman Tuhan, bagaimana menelaah firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Anginnya makin besar, dan itu yang harus ada pada kita. Oke, lanjut. Nah, ini saya nggak akan bahas. Bapak, Ibu, teman-teman tinggal baca saja di Kolose, itu ada ayatnya. Jadi kita harus selalu mengenakan senjata Allah. Ya.
bagaimana kepala kita sampai ke bawah itu kalau kita mulai belajar mau berpikir praktek gitu ya, itu cukup bagus sih sebenarnya, dan ini diilustrasikan oleh Paulus bahwa kalau kita mau berperang menjadi prajurit yang selalu menang di dalam tantangan, kenakan perlengkapan senjata Allah, ketopong keselamatan. Jadi pikiran kita ini ketopong itu topi dengan ketopong keselamatan, bagaimana paradigma kita, pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan bahwa tujuan hidup kita, fokus hidup kita adalah Kristus. Lalu ada baju jirah, baju untuk berperang, itu pakai sebuah keadilan ya. Nah, saya nggak akan bahas lah ya. Terus di situ ada berdoa, ada ikat pinggang kebenaran, bagaimana kita melakukan kebenaran, ada pedang roh yaitu kita memegang firman Tuhan yang kita pegang, ada perisai iman. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar teori tapi harus dipraktekkan di dalam iman. Lalu kasut kerelaan memberitakan Injil. Jadi kita menjadi orang-orang yang memang punya murah hati, punya kepedulian ya. Memberitakan Injil adalah kalau menurut saya sih tidak hanya sekedar kita menceritakan Kristus, tetapi punya kerelaan untuk memuridkan, punya kerelaan terhadap kepedulian kepada sesama seperti itu. Dan ini akan menjadikan di mana iblis susah untuk melakukan penyerangan karena apa? Perlengkapan senjata Allahnya lengkap di dalam hidup kita. Dan ini semuanya proses ya, semuanya proses bertumbuh ya. Oke. Ini saya lewat. Nah, ini ayatnya Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini janji Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi, nah ini rahasia, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, arti menanti-nantikan Tuhan itu apa? Orang yang selalu duduk di kaki Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu mendengar suara Tuhan, orang yang selalu rindu Tuhan berbicara sesuatu kepada kita, apa yang harus dilakukan. Memang menanti-nantikan Tuhan ini perlu proses, perlu waktu, tidak instan. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan belum ngomong apa-apa, terus kita lagi datang lagi kepada Tuhan belum ngomong apa-apa, tapi satu saat kelak teman-teman pernah mengalami begitu depresi Tuhan, ketika Tuhan ngomong satu kalimat, teman-teman pernah mengalami bagaimana kekuatan Tuhan itu mampu menghadapi badai yang begitu besar, karena hanya Tuhan ngomong satu kali. Saya pernah mengalami depresi yang sangat berat, takut gagal ketika saya kuliah, karena apa? Saya nggak punya biaya seperti itu. Aduh, udah stres, saya benerin skripsi rasanya nggak bisa. Waktu saya sampai stres hampir 1 minggu saya stres. Dan waktu itu saya berdoa menanti-nantikan Tuhan sedemikian rupa. Tuhan cuma ngomong satu kalimat. Samuel. Kalau intinya saya agak lupa karena udah terlalu lama. Cuma dalam satu kalimat dia bilang gini. Samuel, jangan takut. Ketika dia bilang seperti itu depresi seolah-olah hilang dan ada kekuatan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan tenang, dengan keyakinan. Nah, orang-orang yang menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Mereka dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kenapa Raja Wali dilambangkan seperti itu? Kenapa Raja Wali itu selalu menantang angin badai yang cukup besar. Ketika ada angin badai yang cukup besar, dia mampu memanfaatkan angin itu untuk dia makin tinggi, makin tinggi. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ketika ada masalah, ada problem, dia mampu membuat masalah itu membuat dia naik level. Bukan malah turun level, tetapi naik level. Dan itu yang diharapkan Tuhan. Sehingga mereka belajar bahwa masalah-masalah yang ada itu membuat dia makin kuat, makin kokoh, dan makin melihat Tuhan ada di dalam hidup mereka. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Jadi membangun manusia roh sebagai fondasi kehidupan. Jika kita membangun manusia roh, maka manusia daging kita dapat dikalahkan. Sebaliknya, jika manusia daging kita bangun, ya terus kita kasih makan, maka manusia rohani kita justru mudah dikalahkan. Kesimpulan, orang yang kuat di dalam Tuhan akan mampu menghadapi persoalan kehidupan dengan kekuatan berasal dari Tuhan. Kekuatan spiritual kita buktikan lewat tindakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan dilihat dari aktivitas rohani. Oke, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami udah belajar bahwa hanya kekuatan Tuhanlah yang membuat kami mampu berhasil di dalam menghadapi kehidupan ini. Hanya kekuatan Tuhanlah yang mampu membuat hidup kami menyelesaikan pertandingan-pertandingan yang Engkau berikan bagi hidup kami, bahkan menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami, Roh Kudus berikan kekuatan kepada kami, dan Tuhan buat kami selalu berharap kepada Tuhan bahwa Tuhanlah kekuatan kami, Engkaulah benteng perisai kami, dan kami boleh selalu mengakui Engkau di dalam segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.